Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini eh, saya akan membawakan terkait penjelasan dari hukum kedua dari hukum dasar kimia, yaitu hukum PROS atau hukum perbandingan tetap. Yang mana materi ini saya adaptasi dari www.wardayacollege.com. Ya, langsung saja kita masuk ke materinya. Penting untuk mengetahui apa sebenarnya definisi dari hukum PROS itu sendiri. Tapi sebelum itu, munculnya hukum PROS ini disebabkan oleh adanya suatu keteraturan bahwa eh, perbandingan massa unsur-unsur penyusun suatu senyawa itu selalu tetap. Sehingga misal ada air yaitu H2O, kalau dia diuraikan, pasti penyusunnya diketahui bahwa tersusun atas hidrogen dan oksigen. Nah, ternyata ketika diteliti, unsur-unsur penyusun senyawa air itu ternyata selalu tetap. Sehingga hukum PROS itu menyatakan bahwa suatu senyawa kimia yang terdiri dari unsur-unsur dengan perbandingan massa yang selalu tepat sama. Sehingga bisa juga disimpulkan bahwa setiap sampel suatu senyawa memiliki komposisi unsur-unsur yang tetap. Pencetus hukum PROS ini sendiri bernama Joseph Louis PROS, yang mana beliau melakukan suatu percobaan di mana dia mencoba menggabungkan hidrogen dan oksigen untuk membentuk air. Hasil eksperimennya dapat dilihat sebagai berikut. Nah, lihat massa hidrogen yang direaksikan di sini 1 gram. Sedangkan massa oksigennya bereaksi 8 gram. Sehingga massa air yang terbentuk dari percobaan berjumlah 9 gram. Ketika ditilik, sisa hidrogen atau oksigen apakah ada? Karena massa air yang terbentuk 9, 1 ditambah 8. Di sini berarti 1 ditambah 8 sama dengan 9. Sehingga ternyata semuanya habis. Tidak ada sisa. Sehingga sisanya tidak ada atau 0. Kemudian ketika massa hidrogen yang direaksikan 2 dan massa oksigen yang dihasilkan 8, ternyata massa air yang terbentuk tetap 9. Sehingga ada sisa di antara hidrogen dan oksigen. Yang mana yang bersisa adalah pasti hidrogen. Dengan cara 2 dikurang 1, karena hanya 1 yang bereaksi sama dengan 1 gram. Sehingga yang bersisa adalah 1 gram hidrogen. Karena yang bereaksi hanya 1 gram hidrogen ditambah dengan oksigen menghasilkan 9 gram air. Kemudian di sini di percobaan ketiga ada 1 gram hidrogen bereaksi dengan 9 gram oksigen menghasilkan ternyata juga 9 gram air. Yang mana yang bersisa? Oke, kita lihat di perbandingan yang di atas. Ini 1 dan 1 sama, berarti yang bereaksi 1 hidrogen. 9 dan 8 itu tidak sama, karena yang bereaksi adalah hanya 8 gram oksigen, berarti 9 dikurang 8 itu sama dengan 1. Sehingga yang tersisa adalah 1 gram oksigen. Kemudian pada percobaan keempat, direaksikan 2
gas hidrogen dengan 16 gram oksigen menghasilkan 18 gram. Berarti 2 ditambah 16 sama dengan 18 gram. Dan karena semuanya bereaksi menghasilkan 18 gram air, maka tidak ada sisa. Nah, dari percobaan Prost terlihat bahwa perbandingan massa hidrogen dan massa oksigen yang membentuk air ternyata dia berbanding sama, yaitu dia berbanding 1:8. Karena terlihat di sini 1:8 menghasilkan 9. Di sini 2 dan 16 kalau itu diperkecil 2/2 sama dengan 1. 16 dibagi 2 sama dengan 8. Nah, sama dengan percobaan yang paling pertama, perbandingannya 1:8. Sehingga membuktikan bahwa senyawa-senyawa itu tersusun perbandingan yang tetap. Baik, kita lanjut. Di sini ada suatu contoh soal. Dalam suatu percobaan, seorang ilmuwan mereaksikan 4 gram gas hidrogen dengan 40 gram oksigen. Berapakah gram air yang terbentuk dari hasil reaksi tersebut? Serta tentukan massa zat sisa bila ada, dengan ARH-nya sama dengan 1, O-nya sama dengan 16 gram per mol. Nah, sekarang kita lihat dulu hidrogen dan oksigen membentuk H2O. Kita setarakan. Sini ada angka 2. Di sini ada 2. Oke, sudah. Nah, ilmuwan mereaksikan 4 gram gas hidrogen. 4. Dan oksigen 40 gram. Berapa gram air yang terbentuk dari hasil reaksi tersebut? Serta tentukan massa zat sisa bila ada. Nah, ingat ketika melakukan percobaan didapatkan perbandingan yang tetap antara hidrogen dan oksigen adalah 1:8. 1 ini banding 8. Sehingga, misal di sini 4. 4 dibagi 4. Berarti 1 kan? Nah, 40 bagi 4, 10. Tapi kalau 40 dibagi 4, itu sama dengan 10. 1 sama dengan perbandingan yang atas 1. 10 apakah sama dengan perbandingan 8? Tidak. Berarti 8 ini supaya sama dengan pembagi 4 berarti harus dikembalikan 8 dikali 4. Sehingga menjadi 32. Berarti di sini yang bereaksi adalah 32 gram. Sehingga 40 dikurang 32 sama dengan 8 gram. Ketika hidrogennya habis bereaksi, oksigennya tersisa 8 gram. Ini 8 oksigen. Sehingga karena yang kita hitung adalah jumlah yang bereaksi, untuk menentukan jumlah senyawa yang terbentuk berarti 4 ditambah 32 berarti massa air yang terbentuk adalah 36 gram. Jadi massa air yang terbentuk 36 gram dan massa air yang terbentuk massa air yang bersisa adalah 8 gram. Coba kita cari apakah jawaban tepat? Nah, kita lihat tadi massa air yang terbentuk adalah 36 gram dan massa sisa
oksigen adalah 8 gram. Oke, sekian dari penjelasan saya terkait hukum Pros dan bagaimana penerapannya dalam perhitungan dan percobaan kimia. Sekian, terima kasih.